Selamat datang di ibadah online sekolah minggu kita. Hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Sepertinya Kakak Tika udah lama ya gak sapa kalian ya. Kakak Tika mau sapa kalian ya. Tapi kalau Kakak Tika tanya apa kabar adik-adik, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, Kakak Tika sapa ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oh iya, Kakak Tika mau ingetin kalian ya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Jaga kesehatan, makannya makanan yang bergizi. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Sama cuci tangan yang bersih. Oke? Oke, terima kasih Kak Tika. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita persiapkan segala sesuatunya. Oke Kak, ada 5 poin yang mau Kak kasih tahu. Yang pertama, siapkan hati untuk mulai beribadah. Yang kedua, jangan tiduran ya adik-adik, soalnya nanti ketiduran. Oke, yang ketiga, siapkan ruangan yang nyaman supaya tidak mengganggu selama beribadah. Yang keempat, kita persiapkan Alkitab. Lalu yang kelima, siapkan aktivitas dan alat tulis. Oke, lanjut. Shalom adik-adik. Wah, kakak Dian happy banget hari ini karena hari ini hari Minggu kita masih bisa berkumpul untuk menyanyi pujian bagi Tuhan, mau ibadah sama Tuhan Yesus. Nah, karena hari ini kakak Dian bahagia. Ada yang tahu nggak bahagia karena apa? Kakak Dian bahagia hari ini karena ditemani oleh 2 kakak-kakak dan adik-adik. Ada yang kenal? Kakak kasih kenalan lagi ya. Yang pertama adalah Aku Angel. kamu? Rena. Yap, mereka berdua dari kelas besar dan kelas kecil. Nah adik-adik, sekarang kita sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Pastinya sudah siap dong. Kalau sudah siap, semua boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia, dilanjutkan lagi dengan lagu Roti dan Mentega. Jadi kakak Dian mau semua bangkit berdiri, kita sama-sama senang mau nyanyi pujian bagi Tuhan. Oke? Oke. Oke, Abang Nova, musiknya nyalakan. Tepuk tangan semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Wah, kayaknya lagu yang tadi kurang semangat tuh, betul nggak? Betul. Iya, teman-teman belum ada nih yang ikut sama kita bertiga. Ayo dong semuanya, kita mau menyanyikan bagi Tuhan loh. Kita semua harus semangat menyanyi bagi Tuhan. Oke? Kita lanjut lagu Roti dan Mentega. Siap? Semua siap? Mana pasangannya? Kita karena bertiga, kita bertiga aja, nggak apa-apa. Mulai? Bisa? Pasti bisa dong. Abang Nova, lanjutkan musiknya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Di celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Oke, tepuk tangan. Lagu kita sudah selesai, dilanjutkan dengan doa pembuka. Dipersilakan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberkati kami semua dan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan, berkatilah ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Cynthia atas doa pembukanya. Oh iya adik-adik, abis ini kan kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kakak mau kalian siapin Alkitab kalian. Udah siap belum Alkitabnya? Kalau udah siap, siapin hati kalian juga. Nah, ayo udah siap belum? Kalau udah siap semua, kakak mau ngajak kalian nyanyi bareng. Tahu nggak lagunya? Baca Alkitab dan doa tiap hari. Nyanyi bareng sama kakak ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari.
nyanyi bareng-bareng, oke? Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, Bang David, silakan. Hei adik-adik, Abang David ingin menceritakan tentang firman Tuhan. Adik-adik penasaran kan? Pasti dong penasaran. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus siap juga dong mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap gak? Pasti adik-adik siap. Nah, kalau adik-adik sudah siap juga, alangkah baiknya kita harus berdoa. Iya, pintar sekali, kita harus berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya menjadi anak yang pintar ya Tuhan, supaya kami tidak bercanda ya Tuhan, tidak mengganggu teman-temannya Tuhan, tidak main-main ya Tuhan, duduk manis ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum membuka Alkitabnya, nah, abang mau nanya dulu, siapa yang di sini punya teman yang sombong? Yang sombong, misalnya, tau sombong nggak? Nih, abang contohin sombong, misalnya nih ya. Kalau teman adik-adik punya mainan baru, nah, teman-teman adik-adik ini sombong, punya mainan baru nih, keren, tapi adik-adik kalau minjem nggak boleh. Siapa yang punya? Pasti pada punya kan? Nah, atau enggak punya teman yang suka pamer, apa-apa dipamerin, baju baru dipamerin, celana baru dipamerin, mainan baru dipamerin, semuanya dipamerin. Atau enggak adik-adik juga punya teman yang misalnya adik-adik menolong, tapi dia lupa bilang terima kasih. Siapa yang punya? Nah, Abang David ingin cerita tentang itu, tentang yang Abang David sampaikan. Nah, sebelum Abang David cerita, alangkah baiknya kita buka Alkitabnya, oke? Buka Alkitabnya di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Abang David akan baca, adik-adik dengarkan ya. Oke? Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada sekutu roh, ada kasih mesra dan balas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini, hendaklah kamu satu pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaannya Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus itu baik, sayang sama adik-adik, sayang sama mama, papa,
uda, tante, opung, semuanya. Nah, Tuhan Yesus ngajarin adik-adik untuk saling mengasihi dan menaruh belas kasihan pada satu sama lain, atau enggak, adik-adik itu lebih untuk mengasihi sesama, kayak berbagi, menolong, bantu mama, bantu papa, bantu adik, semuanya. Itu Tuhan Yesus inginkan dari adik-adik sekalian. Nah, adik-adik tahu juga gak tentang arti rendah hati? Ada yang tahu gak? Rendah hati. Nah, rendah hati itu kayak adik-adik gak sombong, gak pamer. Kalau ditolong bilang terima kasih, gak boleh lupa. Oke? Kayak adik-adik punya barang-barang dari mama, dikasih mama baju misalnya, gak boleh sombong, gak boleh pamer. Oke? Nah, kayak gitu. Itu namanya rendah hati. Nah, Tuhan Yesus itu rela disalib, adik-adik. Ada yang tahu gak kenapa Tuhan Yesus rela disalib? Ayo, tebak. Mau kasih tahu ya. Tuhan Yesus rela disalib karena Tuhan Yesus rendah hati. Dia ingin menebus dosa-dosa manusia supaya manusia tidak berdosa, menghapus semua dosa-dosa manusia. Padahal Tuhan Yesus tidak salah apa-apa. Dia rela loh melakukannya, disalibkan. Nah, Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itulah sifat atau karakter dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Nah, jadi adik-adik, kalau kita tidak mau sombong, tidak mau pamer, kita ada solusinya. Abang punya solusinya. Jadi kita harus rendah hati supaya pamer, sombong tidak ada di dalam diri kita ya adik-adik ya. Jadi kita harus rendah hati. Nih, abang punya gambar nih. Gambar, set. Nah, gambar ini menunjukkan kakak yang sedang ngajarin adiknya, ngajarin menyelesaikan PR. Nah, kakaknya tahu nih, tapi adiknya tidak tahu. Nah, kakaknya ngasih tahu untuk adiknya, kayak misalnya PR-nya MTK, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, adiknya tidak tahu, adiknya tidak pintar MTK, tapi kakaknya jago matematika. Nah, tapi kakaknya tidak sombong, malah kakaknya ngajarin adiknya. Nah, itu adalah sifat yang Tuhan mau. Nah, satu lagi, abang mau kasih tunjuk gambar lagi nih. Nah, ini gambar tentang anak-anak atau adik-adik. Ini adik-adik kakak beradik juga nih. Nih, si kakak ini punya mainan baru, Lego-Legonya yang susun-susunan itu loh adik-adik. Nah, kakak ini mempunyai permainan susunan atau Lego. Walaupun dia punya mainan baru, dia tidak sombong. Dia tidak pamer. Malahan, dia mengajak adiknya untuk main bareng. Itu juga Tuhan mau dari kita ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh pamer. Oke? Nah, siapa yang di sini mau seperti Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya. Yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak pamer, supaya menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, tema kita hari ini adalah aku mau rendah hati. Aku mau rendah hati. Ikutin abang ya. Aku mau rendah hati. Ya. Sebelum kita menutup ibadah ini atau kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak sering pamer ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak Kristus yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar adik-adik. Ada aktivitas. Adik-adik senang kan? Senang kan? Yeay. Oke. Jangan kemana-mana. Jangan main. Jangan matikan dulu. Jangan matikan layarnya. Layar handphonenya, layar komputernya. Kita ada aktivitas. Adik-adik harus kerjain, oke? Aktivitasnya seru. Oke adik-adik? Oke. Oke, thank you Bang David atas khotbahnya. Semoga adik-adik di rumah bisa menerapkan khotbahnya menjadi pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga bisa mengajarkan adik-adik untuk selalu rendah hati, untuk mengingat persaudaraan, karena dalam Yesus kita bersaudara. Oke, kita mau angkat satu pujian untuk responi firman Tuhan. Kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik nyari bareng-bareng ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sip, lanjut. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu pada kami ya Bapa. Di pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk sekolah minggu online ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, dengan berjalan dengan baik ya Bapa dan lancar ya Bapa. Bapakku yang baik, kami berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, untuk orang tua kami, keluarga kami, kakak-kakak dan abang sekolah minggu kami ya Bapa. Sertai kami ya Bapa selama beraktivitas di rumah aja maupun di luar ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara Indonesia kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati negara kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Ku
adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini, pagi ini, Kakak Dinda mau ngasih kalian petunjuk untuk mengerjakan aktivitas yang udah dikasih sama kakak sekolah minggunya kemarin. Nah, Kakak Dinda mulai dari yang kelas kecil dahulu ya. Nih, jadi di gambar ini tuh ada dua kaki sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, nanti Kakak Dinda mau kalian untuk mewarnai dua kaki ini nih. Nah, di kaki tersebut ada tulisannya nih, aku mau rendah hati, sesuai sama cerita yang tadi Abang David ceritain. Nah, kalian warnain sebagus mungkin pakai pensil warna yang udah dikasih sama kakak sekolah minggunya. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ngasih tahu untuk yang kelas besarnya. Nah, untuk kelas besarnya, jadi di sini ada kotak-kotak yang berisi huruf-huruf. Nah, di sini tuh ada tulisannya, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang ada di kotak atau sesuai dengan Alkitab. Nah, tadi kan Abang David pas lagi khotbah kan udah suruh buka Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1. Nah, di sini Kakak Dinda juga mau buka Filipi 2 pasal 1. Nah, kalau misalnya kalian udah buka, di sini tuh ada 11 ayat ya. Di sini tuh pertama nih Kakak Dinda bacain dulu dari pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada, nah di sini tuh kan ada titik-titik kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 titik. Nah, kalian lihat nih di Filipi 2 ayat 1, tulisannya kan gini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, coba kalian hitung deh. NASIHAT. Nah, pas kan 7, kalian tulis dulu di sini nanti nasihat. Nah, setelah itu kalian cari nih di kotak-kotak yang berisi huruf ini kata nasihat nih. Kakak Dinda ketemu nih. Di sini ada tulisan nasihat. Nah, setelah kalian menemukan, kalian tandain deh. Kalian boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil warna. Yang penting kelihatan kalau misalnya itu kata-kata dari sini. Nah, lanjutin sampai ke ayatnya yang ke-11. Nanti hasil akhirnya Kakak Dinda kasih tahu ya. Nah, di sini Kakak Dinda udah ada contoh dari kelas kecil dan kelas besar yang udah Kakak Dinda kerjain ini. Jadi yang untuk kelas kecil yang ini boleh diwarnain, terserah kalian. Yang penting warnainnya yang bagus, boleh lebih bagus dari Kakak Dinda. Pokoknya sekreatif kalian untuk mewarnai gambar kaki ini. Nah, terus untuk yang kedua, untuk yang kelas besar, jadi di sini Kakak Dinda udah ngasih tanda-tanda pakai pensil warna nih kalau Kakak Dinda. Tapi kalau untuk kalian boleh terserah kalian mau pakai pensil warna, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, boleh pakai spidol. Yang penting kalian itu ngerjain yang ininya dulu, baru nanti kalian tandain di sini. Oke, dari Kakak Dinda itu aja, akan dilanjutkan oleh Bang Rey. Silahkan Bang Rey. Ya, adik-adik kita udah ada di penghujung ibadah. Yeay! Nah, adik-adik, kira-kira tadi ada 2 guru sekolah minggu yang udah lama gak kelihatan. Kira-kira siapa ya? Masih pada inget? Oke, kalau masih pada inget pasti pada tahu dong ya namanya siapa. Ya, betul. Namanya Kak Novi dan Kak Manata. Nah, adik-adik, tadi Kakak Dinda udah ngejelasin aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjain. Kalau udah selesai terus diapain? Nah, kalau udah selesai silakan adik-adik foto sama aktivitasnya, terus diupload ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah, Abang Rey juga punya pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online karena kita masih di rumah aja. Terus adik-adik jangan lupa untuk subscribe channel Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok supaya adik-adik nggak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Terus yang kedua, adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Silakan di rumah aja karena kita masih social distancing. Oke adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, dah.